Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian tafsir. Kita sampai di surat Al-Maidah ayat ke-57. Di pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita siapa sebenarnya wali kita itu. Siapa yang sebenarnya pantas kita jadikan wali atau sahabat setia atau pelindung. Yang pantas menjadi wali kita yang sebenarnya, wali yang sebenarnya itu adalah Allah. Dan itu pusatnya. Makanya Allah menggunakannya bukan inna auliyaukum di ayat 55, tapi inna waliyukum, menunjukkan pokok wali itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua dan yang ketiga adalah pantulan dari Allah Subhanahu wa taala, kaki tangan Allah Subhanahu wa taala. Waliyukum, supaya tidak malbus, tidak samar nanti kalau aulia hukum seakan-akan Rasul dan orang-orang beriman itu independen, wali kamu juga yang lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak, semua ada hikmahnya dalam ayat Al-Qur'an itu. Innama waliyukum, sesungguhnya wali kalian itu adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman, yaitu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Orang yang beriman itu ciri-cirinya mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, sedang mereka dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas apa yang dimaksud wahum raki'un itu ya. Wa man yatawallallah wa rasulah walladzina amanu, siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang beriman itu sebagai wali, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka partainya Allah itulah partai yang menang. Kelompoknya Allah itu adalah kelompok yang menang. Jadi kita ini partainya siapa? Kita ini partainya Allah, Rasulullah, dan orang yang beriman. Jangan mau dikotak-kotak dengan nama partai yang lain. Jangan terlibat jangan terlibat partai selain partai ini saja. Allah, Rasulnya, orang yang beriman. Lainnya bukan partai kita. Jadi tidak usah mati-matian. Tidak usah sampai mati-matian. Membela A, membela kelompok A, membela kelompok B. Kita ini punyanya Allah. Dan yang diridhai Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Kita bersama mereka yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ayat berikutnya, ayat yang ke-57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzuwan wa la'iba. Ini ya, sampai di sini ya. Huzuwan wa la'iban minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffara awliya'ukum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau angkat, jangan kau jadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian itu huzuwan wala'iban. Siapa? Huzuwan itu kalau diterjemahkan diartikan ejekan. La'iban kalau diterjemahkan diartikan bermain-main. Yang menjadikan agama kalian itu bahan untuk cemoohan dan bahan untuk dipermainkan. Jangan kau jadikan orang-orang yang seperti itu sebagai wali kalian. Siapa orang-orang itu? Minalladzina utul kitab, orang-orang yang menerima kitab sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani. Min qablikum wal kufar, dan seorang orang yang kafir secara umumnya sebagai aulia. Jangan kalian jadikan sebagai aulia. Nah, pertama ini kan diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelum ini Allah juga sudah menjelaskan. Jangan kalian jadikan orang-orang ini sebagai wali-wali kalian. Dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menjelaskan
siapa yang pantas kalian jadikan wali? Allah membuat perbandingan. Itu loh yang pantas kalian jadikan wali, Allah, Muhammad SAW, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Maka jangan kalian angkat orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang kafir secara umumnya, yaitu di masa itu orang musyrik Mekah, sebagai wali kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara spesifik mengapa kalian dilarang mengangkat mereka sebagai wali kalian. Jadi pada intinya sebetulnya bukan Nasrani, Yahudi, dan kafirnya. Pada intinya adalah perbuatan mereka yang menjadikan Allah melarang kalian menjadikan mereka sebagai wali atau sebagai sahabat setia kalian. Mengapa sih Allah kok melarang kita menjadikan Nasrani, Yahudi, dan orang-orang kafir di masa itu, di masa Nabi Muhammad SAW sebagai sahabat setia? Allah menjelaskan di dalam ayat ini, karena mereka itu punya kebiasaan buruk. Apa kebiasaan buruk mereka? Ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban. Nah, ini akar permasalahannya sebetulnya ya. Karena mereka itu menjadikan agama kalian itu sebagai bahan cemoohan dan bahan permainan. Orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang kafir Mekah waktu itu menjadikan Nabi Muhammad dan para sahabat itu sebagai bahan cemoohan dan bahan permainan belaka. Nah, itu yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang-orang yang beriman di masa itu menjadikan mereka sebagai sahabat setia. Bagaimana kalian mau menjadikan sahabat setia orang yang mempermainkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kalau dilihat dari perbuatannya, maka pada intinya bukan karena Yahudi dan Nasraninya, tapi karena perbuatannya. Nah, berarti kalau ada orang Islam, orang yang KTP-nya Islam, tapi perbuatannya sehari-hari mencemooh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempermainkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga tidak boleh bersahabat setia dengan dia. Nah, pertama pertanyaannya, Islamnya itu betul atau enggak? Kok orang Islam membuat main-main agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencemooh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini punya kebiasaan dua ini. Yang pertama, ittakhadhu dinakum huzwan. Yang kedua, ittakhadhu dinakum la'iban. Huzwan itu, al-huzwu itu, meremehkan atau menjadikan, mencemooh tapi di tempat yang tersembunyi. Mencemooh jadi bahan guyonan tapi tidak di depan orang yang dijadikan bahan guyonan. Itu namanya al-huzwu. Al-huzwu. Nah, kita juga jangan punya tabiat seperti ini loh ya. Mencemooh agama Allah tidak boleh. Mencemooh siapapun di muka bumi ini tidak boleh. Mencemooh agama orang lain juga tidak boleh. Ini tabiat yang buruk. Apalagi mencemooh agama kita sendiri. Nah, kita lihat orang-orang yang tipis imannya, tipis keyakinannya, mereka menjadikan agama ini sebagai bahan guyonan, sebagai bahan untuk komedi. Padahal ini masalah yang besar. Agama ini turun dari pencipta jagat raya ini, diutus melalui perjuangan yang besar, pengorbanan yang besar. Kita lihat pengorbanan Nabi Muhammad SAW, pengorbanan para sahabat Rasulullah SAW, meninggalkan keluarga, ada yang meninggalkan tanah air, ada yang disiksa, ada yang harus mati, ada yang harus cacat. Dan ini terjadi tidak dalam waktu singkat, terjadi dalam waktu lama, untuk menyuarakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala
kemudian jatuh di zaman kita ini, agama ini hanya sekedar bahan komedi. Nah, jadi bahan komedi. Nasallallahu al-afiyah. Makanya sebagian ulama dia tidak cocok membahas agama sambil guyonan. Nah, kalau mau membahas agama yang serius, mau ngelawak sana. Tapi kalau mau membahas agama yang serius. Saya pernah datang ke satu kajian ibu-ibu, dari kajian ibu-ibu ini. Waktu datang saya baru mau duduk di kursi, yang MC-nya itu membisikkan ke saya, Pak Ustadz, ceramahnya yang lucu ya Pak Ustadz. Ceramahnya yang lucu. Saya bilang, oh salah, kalau mau yang lucu jangan ngundang saya, ngundang pelawak. Saya bilang, kalau yang lucu ngundang pelawak. Ceramahnya yang lucu. Akhirnya saya isi dari awal sampai akhir bab neraka semua. Karena saya marah kan, saya isi bab neraka semua biar ketakutan. Besoknya saya tidak diundang lagi. Sekali saya terakhir diundang di pertama dan terakhir. Nah, masa ceramah disuruh lucu? Kalau suruh lucu, pesen lucu itu kepada pelawak, bukan kepada ustadz. Tapi yang merusak citra ustadz adalah orang-orang yang ada di sekarang ini. Mungkin mereka bukan ustadz gitu ya, mungkin backgroundnya bukan ustadz, jadi mereka melawak tapi menyisipkan pesan agama itu sebetulnya bagus. Tapi akhirnya mereka jadi punya titel ustadz gitu ya, punya titel ustadz. Saya ini kalau bicara seperti ini tidak sedang membicarakan siapa-siapa ya, saya membicarakan secara umum. Jadi jangan punya pikiran oh saya sedang membicarakan A, B, C, enggak, sama sekali tidak. Dan ini khususnya peringatan buat saya. Jadi kalau mau bicara soal agama, bicara yang serius. Bicara yang serius itu bukan harus alisnya nyambung serem, enggak. Ini kan kita bicara serius, tapi kita bisa sambil tersenyum, bisa sambil tertawa. Tapi membicarakannya serius. Guru saya pernah ditanya tentang orang yang melucu saat ceramah. Kata guru saya, boleh atau tidak? Yang pertama niatnya apa? Melucu itu niatnya apa? Karena seorang ustadz itu tidak boleh punya niat berbicara menjadikan orang tertawa, tidak boleh. Maksudnya datangnya itu untuk menjadikan orang tertawa terbahak-bahak. Itu bukan ustadz, namanya pelawak. Yang kedua, ketawanya itu bumbu atau agamanya yang bumbu. Kalau ketawanya sebagai bumbu supaya tidak ngantuk, tidak ada masalah. Berapa persen tertawanya, berapa persen bicara agamanya. Kalau tertawanya 80%, agamanya 20%, ini bukan agama, ini lawak. Nah, itu menjadikan citra agama itu jadi remeh di mata manusia. Padahal Rasulullah membawa agama ini dengan serius. Tapi karena semua dijadikan bahan guyonan, orang akhirnya memandang agama itu rendah. Orang yang belajar agama rendah. Orang yang menyampaikan agama kuper, ketinggalan zaman, rendah, tidak bobot, sama orang yang punya ilmu selain agama, walaupun sebetulnya kan tidak ada ilmu agama, ilmu non agama, tapi dipisah-pisah oleh orang sekarang gitu ya, sama orang yang punya kepandaian ilmu selain ilmu agama. Oh jauh, orang ilmu agama itu ya sudah ustadz itu apa? Ya sudah, ustadz itu yang ngajari alif fathah, alif kasroh, b, selesai. Padahal ada misi yang besar di situ. Loh, pelajaran alif fathah a, alif kasroh b itu bukan pelajaran yang enteng. Itu mau belajar membaca Al-Quran. Dianggap tidak ada harganya. Kalau kalau orang yang menguasai ilmu selain ilmu agama, dihormati. Hati-hati, kita tidak boleh punya sifat seperti itu. Tinggikan dia, muliakan orang yang mengajar agama, muliakan orang yang belajar agama. Bukan cuma yang mengajar saja, yang belajar agama harus kita muliakan.
Muliakan alat untuk belajar agama, alatnya, tempatnya untuk belajar agama, mejanya, muliakan. Karena ini lain, lain ini. Kertas nempel di Al-Quran, harganya sudah beda. Harus kita muliakan. Al-Qurannya harus kita muliakan. Kitabnya harus kita muliakan. Mengapa sih kita harus memuliakan semua? Karena kita ta'zim, pengagungan terhadap agama itu sendiri. Ta'zim kepada agama itu sendiri. Kenapa saya harus mengagungkan agama? Karena ta'zim, pengagungan kamu terhadap penyampai risalah itu Muhammad SAW. Kenapa saya harus mengagungkan Muhammad SAW? Karena ta'zim kamu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan agama. Ini mata rantai yang tidak bisa kita putus. Kalau kita putus, kita tidak akan sampai ke pusatnya. Ini penting sekali. Ini sekalian membahas ini ya. Jangan kita termasuk orang yang memperolok-olok agama. Sekarang anak sekarang sudah berani membuat komedi tentang Allah. Membuat komedi tentang Allah. Yang ditiru itu agama lain yang tidak punya keyakinan terhadap agama. Ahlul kitab ini. Ahlul kitab ini kata Allah punya bakat mengolok-olok agama, mempermainkan agama. Mereka itu tidak ada masalah. Tuhannya digambar, Tuhannya dibuat permainan, di film dijatuhkan. Tuhan mereka sendiri yang mereka yakini. Nah, anak muda kita ini, anak muda kita Islam mau meniru cara mereka karena mereka tidak pernah belajar agama dengan baik. Sehingga sekarang mulai komedi-komedi ini, komedi-komedi di Indonesia nih ya, saya tidak bicara di tempat lain, sudah mulai berani menjadikan Tuhan Allah sebagai bahan komedi, malaikat sebagai bahan komedi, Al-Quran sebagai bahan komedi. Nah ini hati-hati. Nanti ditakutkan ta'zim, pengagungan terhadap agama ini akan lenyap dari dalam jiwa. Nasallahu al-afiyah. Saya tadi membahas kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani di masa itu. Di masa itu ada enggak orang Yahudi dan Nasrani yang ta'zim terhadap agama? Ada. Tapi pada umumnya mereka tidak ta'zim. Tidak ta'zim itu mengagungkan agama. Tidak menghormati agama mereka. Menjadikan perintah Allah itu sebagai huzu, bahan olok-olok mereka pada saat mereka berkumpul bersama, wala'iban, dan bahan permainan. Bahan permainan. Permainan itu sebagai main-main saja. Jadi tidak serius gitu ya. Guyonan. Kalau tadi olok-olok, ini guyonan. Ya mereka menganggap ini bukan sesuatu yang serius. Sebetulnya laiban itu, laib itu artinya adalah segala aktivitas yang dilakukan tidak pada tempatnya. Itu laib. Segala aktivitas yang terjadi tidak pada tempatnya atau yang dilakukan untuk tujuan tidak benar. Itu juga disebut laib. Makanya permainan itu disebut laib. Serius tidak pada tempatnya. Bola satu dijadikan rebutan orang 24. Serius tidak pada tempatnya. Nah, laib itu. Air liur yang netes yang tidak secara sengaja, atau anak kecil itu kan suka ngiler. Itu bahasa Arabnya apa? Air liur. Lu'ab. Air liur itu bahasa Arabnya lu'ab. Satu akar kata dengan laib. Mengapa kok disebut lu'ab? Karena dia keluar tidak pada tempatnya. Nah, air liur itu sebetulnya di dalam kok ini bisa netes. Lu'ab. Ada satu akar kata. Dalam bahasa Arab itu kalau ada dua kata yang maknanya berbeda tapi akarnya sama, itu pasti ada kemiripan. Lu'ab. Nah,
Ini tingkahnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi di antaranya di dalam tafsir itu disebutkan mereka itu datang ke Nabi Muhammad SAW atau kepada para sahabat, ke sahabat Rasulullah SAW. Mereka mengatakan mengolok-olok panggilan azan, ya. Nah, nanti ini ayat berikutnya ini ya. Ayat berikutnya nanti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian itu tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu artinya takut kepada Allah. Jangan kalian jadikan mereka itu sebagai sahabat setia kalian. Takut kalian kepada Allah. Masa kalian mau menjadikan sahabat setia orang yang mengolok-olok agamanya Allah Subhanahu wa taala? Kalian tidak takut nanti dikumpulkan bersama mereka? Bisa dikumpulkan bersama mereka. Atau kalian tidak takut nanti terpengaruh dengan gaya hidup mereka sehingga kalian ini jadi melakukan apa yang mereka lakukan, lalu kalian bisa mendapat kecaman dari Allah, murka Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah in kuntum mu'minin, jika kalian memang betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Allah memberi contoh di ayat yang ke-58 apa bahan olok-olok dan permainan mereka itu. Kata Allah, wa idza nadaitum ila salati ittakhadhuha huzuwan wa la'iba. Kalau apabila kalian menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka itu menjadikan seruan tadi. Menjadikan seruan tadi atau menjadikan sholat yang mereka diseru untuk melakukannya itu huzuan wala'ibah, sebagai bahan ejekan dan permainan mereka. Karena mereka memang betul-betul tidak yakin. Jadi ini yang mau saya sampaikan tadi dalam riwayat, mereka itu datang kepada Rasulullah dan para sahabat dan mengatakan, azan yang kalian lakukan itu kan, kalau di dalam Islam memanggil sholat dengan azan. Azan ini sesuatu yang lucu, kata mereka. Kamu ini menciptakan sesuatu yang jelek sekali, kata mereka. Tidak seperti nabi-nabi terdahulu. Kamu ini aneh. Ini menunjukkan kamu, hai Muhammad SAW, itu kamu ini tidak dapat agama ini dari Allah. Dulu nabi-nabi terdahulu tidak ada. Tidak ada yang manggil umatnya pakai azan. Nah, mereka menjadikan panggilan sholat itu sendiri sebagai bahan olok-olokan. Tidak ada penghormatan terhadap azan. Nah, kita jangan mencontoh seperti itu. Kalau dengar azan, itu siapkan diri kita, dengarkan azan tadi. Jangan menjadikan azan itu sebagai bahan yang remeh di dalam hati kita. Kata Habib Ali Al-Habsyi, berapa banyak orang di zaman ini karena hatinya itu terhijab, tertutup dengan kecintaan terhadap dunia, saat mendengar azan itu ya mereka biasa-biasa saja. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, padahal azan itu yang manggil siapa? Gimana kita kalau dapat telepon dari orang yang kita kagumi? Begitu telepon kita lihat HP, ini orang yang kita kagumi telepon, mau nerimanya saja kita sama gemeter, sama hati kita itu takdim. Ketika berbicara kita juga berbicaranya takdim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil kita kok kita biasa-biasa saja. Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita menjawab panggilan tadi dengan serius. Makanya Rasulullah SAW, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu kalau di rumah Nabi Muhammad itu guyon dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Tapi ketika terdengar panggilan azan,
Nabi itu wajahnya berubah seperti orang lain, kata Aisyah. Seperti orang lain, dan tidak ada di antara kami yang bisa menghentikan dia. Karena dia tahu ini panggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdiri, tidak ada yang bisa memberhentikan dia. Sudah lain lagi. Panggilan azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Dipanggil oleh Allah. Hayya 'alal falah. Allah yang memanggil melalui lisan muadzin itu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini menjadikan azan itu sebagai bahan cemoohan mereka dan bahan permainan. Allah menjelaskan bi annahum dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Orang yang menjadikan azan, menjadikan sholat sebagai bahan gurauan, kata Allah, mereka bisa melakukan perbuatan seperti itu karena mereka ini kaum. Allah menyebutnya kaum. Kaumun la ya'qilun. Sekelompok orang yang tidak berakal. Allah menyebutnya di sini kaumun la ya'qilun. Seperti yang pernah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kaum itu artinya, kaum dalam bahasa Indonesia kan kata serapan dari bahasa Arab, kaum. Kaum itu jamak pasti, sekelompok orang. Sekelompok orang. Saya juga jelaskan di pertemuan yang lalu, kaum itu sekelompok orang yang berkumpul dan memiliki kemampuan. Orang-orang yang berkumpul itu memiliki kemampuan untuk mencapai sesuatu yang mereka tuju. Itu namanya kaum. Atau memiliki kemampuan, bisa juga memiliki kemampuan untuk mendukung pemimpin mereka. Maksudnya menjalankan perintah pemimpin mereka. Maka kaum Muhammad SAW itu orang-orang yang dalam bentuk jamak, sekelompok orang yang memiliki kemampuan untuk mendukung Muhammad SAW. Apa yang disampaikan Muhammad SAW, kaum tersebut memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Dari kata kaum itu kan satu akar kata dengan qama yaqumu. Aqama, yuqimu. Satu akar kata, mendirikan. Nah, jadi orang yang pantas disebut kaum itu ya orang yang memiliki kemampuan tadi. Kalau tidak memiliki kemampuan, tidak pantas disebut kaum. Lain dengan umat, ya. Kaum dengan umat itu lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di dalam ayat ini mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan juga orang-orang musyrik Mekah itu bi annahum qaumun, sekelompok kaum. Kok disebut kaum? Disebut kaum karena mereka sebetulnya punya kemampuan. Mereka orang-orang Yahudi, Nasrani itu punya kemampuan untuk memahami Nabi Muhammad SAW. Orang-orang musyrik Mekah, walaupun bodoh, mereka tidak punya agama, mereka itu kenal siapa Muhammad SAW. Tahu, mereka diberi oleh Allah keahlian untuk memahami Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu memang orang buta pun akan paham ini benar apa yang disampaikan. Tidak mungkin orang itu tidak tahu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, karena Allah menampakkan Nabi Muhammad di hadapan umat manusia itu jelas sekali. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi kemampuan itu tidak mau mereka gunakan.
karena ditutupi oleh kepentingan-kepentingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nafsu mereka menguasai diri mereka, maka Allah menyebut mereka ini la ya'qilun, tidak berakal. Punya akal tapi tidak mau menggunakan akalnya, ya sama, tidak berakal. Ulaika kal an'am balhum adall, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka punya kemampuan untuk memahami, tapi mereka tidak mau menggunakan kemampuan mereka itu karena diliputi oleh ego, diliputi oleh hawa nafsu. Mereka mematahkan pengetahuan mereka sendiri, menghalangi jalan untuk memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya Allah kemudian menyebutnya la ya'qilun. Dan mereka tidak paham juga kok azan dianggap oleh mereka itu sesuatu yang buruk. Itu bagaimana? Pertama, kalau mau dibandingkan kalimat-kalimat azan tanpa merendahkan agama lain dengan lonceng, mana yang indah? Kalimat-kalimat azan itu lebih indah karena mereka tidak berakal. Hawa nafsu yang mereka pertahankan, mereka anggap wah azan ini aneh, sesuatu yang lucu. Yang lucu itu lonceng. Manggil ketemu Tuhan kok dengan lonceng. Manggil ketemu Tuhan itu dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita lihat kalimat-kalimat azan itu luar biasa indahnya. Kata seorang ahli tafsir, azan itu ada 19 kalimat di dalam azan itu. Siapa yang mengucapkannya dengan sungguh-sungguh atau menjawabnya dengan sungguh-sungguh, setiap kalimatnya itu bisa menjadi perisai dari malaikat yang menjaga neraka nanti. Malaikat yang menjaga neraka kan jumlahnya ada 19 gitu. Ada 19 malaikat menjaga neraka. Di surat apa itu? Di surat apa? Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadar. Kamu tahu enggak apa itu neraka sakar? Kata Allah Subhanahu wa taala. La tubqi wa la tadar. Neraka sakar itu tidak menyisakan orang hidup di dalamnya dan tidak menghilangkan. Jadi la yamutu fiha wa la yahya. Mau mati dihidupkan lagi, mau mati dihidupkan lagi. La tubqi wa la tadar. Lawahatun lil bashar. Apinya akan mengelupas kulit manusia yang ada di dalam. Terus alaiha tis'ata asyar. Di dalam neraka itu ada 19 malaikat yang menjaga. Jumlahnya adzan 19 kalimat. Siapa yang mengucapkan adzan itu dengan benar, menjawabnya dengan benar, ucapannya itu nanti akan menjadi perisai bagi dirinya dari api neraka, dari malaikat yang menjaga api neraka Allah SWT. Nah, azan itu luar biasa. Kalau kita renungkan kalimat-kalimat azan itu bisa memperkuat keyakinan kita. Dianjurkan kalau kita sedang dalam keadaan takut, azan. Sunnah itu ya. Kalau mau mengantar kepergian orang, azan. Orang mau pergi jauh, di sunnah Rasulullah kalau ada orang mau pergi jauh, azan. Dalam keadaan takut, ada badai, ada azan, disunahkan azan. Sunnah kita, bayi lahir, azan. Mau meninggal dikubur, azan. Saya tidak mau azan, Ustaz. Salah sendiri tidak mau azan. Nah, saya mau pakai azan kalau saya. Loh itu hadisnya dhaif, walaupun dhaif kan kita boleh mengamalkan. Ulama banyak yang mengamalkan. Kesurupan ya. Orang kesurupan, azan. Nah, orang kalau apa namanya kemasukan jin, ini tapi tidak ada di hadis ini ya. Kalau kemasukan jin, jinnya nekat disuruh keluar tidak mau, terus disuruh keluar tidak mau, azan kan di telinga kanan dan di kanannya azan, kirinya komat.
Ada yang mengatakan azan diulangi 7 kali di telinga kanannya, tapi azannya begini, tutup gini di telinganya, terus suaranya dibuat seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus seperti itu. Suaranya suruh buat seperti itu. Kalau 7 kali dibacakan di telinga kanannya, mati itu. Nah, jadi itu buat alternatif terakhir. Kesian kalau dia bisa masuk Islam kan lebih baik masuk Islam. Kalau alternatif terakhir sudah menyiksa betul, mempermainkan, adzankan di telinga kanannya 7 kali. Pakai cara saya tadi itu. Suaranya seperti itu. Dalilnya mana saat ini? Dari orang-orang yang saya kenal. Komatnya berapa kali? Komatnya sekali. Siapa yang sering mengumandangkan adzan, tidak usah jerit-jerit, tidak usah teriak-teriak, baca kalimat adzan itu bisa memperkuat keyakinan. Dan jin itu paling takut dengan orang yang punya keyakinan. Di rumah kita jangan sepi dari adzan. Walaupun mau sholat berdua sama anak kita, adzan, tidak usah teriak-teriak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan qomat, supaya rumah ini juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang muadzinnya juga disunahkan menjawab adzannya sendiri loh ya. Muadzin itu kalau dia adzan disunahkan dia menjawab adzannya sendiri. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Muadzin itu disunahkan menjawab adzan sendiri. Dan adzan itu disunahkan tidak terlalu panjang dan tidak meliuk-liuk. Nah, ini yang di Indonesia ini adzannya makruh semuanya ya. Meliuk-liuk dan terlalu panjang itu dimakruhkan. Itu di dalam kitab fikih Syafi'i semuanya dijelaskan seperti itu. Karena nanti orang mau jawab adzan jadi malas, jadi tidur. Allahu Akbar, meliuk-liuk, tadinya mau jawab adzan jadi ketiduran ya, jadi panjangan. Orang juga keperluannya kan macam-macam, nunggu adzan 10 menit juga terlalu lama buat sekelompok orang kan. Kadang-kadang sedang beraktivitas harus berhenti dulu aktivitasnya. Makanya disunahkan adzan itu tidak terlalu panjang dan tidak meliuk-liuk. Yang Islam itu menyukai sesuatu yang pas. Oh, ini saya sudah lebih ini ya. Ya, kita lanjutkan nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang. Sampai di sini dulu. Sampai ayat ke 58 ya. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا وبكل سوري بالمصطفى رسولنا بكل سر بالمصطفى رسولنا بكل سر صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد كشف السحب والحمد لله بالبدر والثناء. Amalkan itu khulasatul madad, khulasah madad itu zikir yang terkumpul di kitab